أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadikan kita insan yang soleh atau solehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, manusia surga yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai contoh suri tauladan kepada umatnya. Kemudian kita juga di hari yang mulia ini dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelumnya membahas tentang bagaimana perjuangannya dakwah baginda atau dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu bertemu dengan salah satu gerombolan dari kafir Najran yang melakukan perjalanan. Kemudian mereka melakukan perdebatan bahwa mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Ada juga mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, karena Isa itu terlahir dengan tidak memiliki bapak. Maka mereka menganggap bahwa Isa itu ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak Tuhan. Maka pernyataan itu diluruskan. Pernyataan itu dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kafir Najran ketika itu, orang Nasrani, orang Yahudi dari Najran sana melakukan perjalanan, mereka itu malah membantah apa yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka tidak mau terima. Padahal salah satu bukti baginda Rasulullah SAW itu seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui secara detail, mengetahui secara jelas, mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi itu lebih mengetahui apa yang diketahui oleh kafir Najran tersebut, bahwa ini salah satu kemujizatan baginda Rasulullah, bahwa baginda Rasulullah itu benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan baginda Rasulullah utusan dari Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah itu jauh masa hidupnya dengan Nabi Isa. Kemudian baginda Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Kemudian tahu informasi itu secara detail. Nah, siapa yang dapat menyampaikan itu semuanya? Yaitu selain dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-51 yang sebelumnya kita bahas, inilah dikatakan oleh Allah baginda Rasulullah kepada orang kafir Najran, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Dan ini juga kata-kata yang disampaikan Nabi Isa ketika melakukan berdakwah, mengajak para pengikutnya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim.
Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu dan Tuhanmu. Jadi Allah itu adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Jadi apa yang aku sembah ini sebenarnya sama juga seperti Tuhan kamu. Maka hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus dan inilah jalan yang benar. Maka kalau kita melihat semuanya, sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu seluruh para nabi selalu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi siapapun dan agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama Islam. Jadi seluruh para nabi itu ada membawa agama, tujuannya itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sekali lagi, mungkin kita boleh lihat contohnya para nabi-nabi yang lain dalam mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana Nabi Nuh, yaitu juga untuk mengajak ajarannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf ayat ke-59, halaman 158. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi bahasa kita innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, disembah. Ini ada kata u'budullah, suruh menyembah Allah juga. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi Nabi Isa juga seperti itu. Diutus itu bukan menjadi Tuhan, tapi diutus itu adalah untuk mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat kiamat. Nanti juga ini kisah di ayat berikutnya tentang Nabi Isa ini juga akan ada ditimpakan azab kepada pengikut-pengikutnya yang tidak mau ikut. Kemudian itu salah satu contoh dari bahwa Nabi Nuh juga ketika diutus kepada kaumnya untuk tujuan yang menyembah Allah. Kemudian Nabi Hud, Al-A'raf 65, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, Nabi Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa engkau tidak bertakwa? Tujuannya juga Nabi Hud adalah untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Saleh sama surah Al-A'raf juga ayat ke-73. Wa ila Thamuda, nama kaumnya kaum Samud, akhahum Salihah, nabinya Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga, dan kami kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini salah satu juga perintah Allah. Nabi Saleh juga diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Syuaib, Al-A'raf juga 85. Al-A'raf 85, wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Suruh juga untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh juga sama. Surah Al-Mu'minun ayat ke-23. Surah Al-Mu'minun ayat ke-23, halaman 343. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan sungguh telah kami mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini juga sama, tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita lihat dari
berbagai macam nabi. Tapi kalau dari keseluruhan bahwa setiap rasul itu sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW, seluruhnya adalah diutus untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-32. Farsalna fihim rasulan minhum. Jadi lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi setiap umat itu diutus seorang rasul untuk kalangan mereka sendiri. Kalau Nabi Muhammad ini terkhusus untuk seluruh manusia, seluruh umat. Setelah Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka mengapa engkau tidak bertakwa kepadanya? Inilah salah satu bahwa diutus itu para rasul itu untuk mengajak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tadi di ayat ke-51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Nabi Isa juga sama di ayat 51 Ali Imran tadi. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Tuhan yang aku sembah dengan Tuhan kami itu sebenarnya sama. Maka hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang kebenaran yang harus kamu ikuti. Bahasa sirat, jalan itu bahasa Arabnya ada berbagai macam. Ada sabil, sabilillah. Itu maksudnya sabilillah, jalan Allah artinya. Sabil itu jalan kecil yang berbelok-belok. Tapi kalau sirat itu jalan besar yang lurus. Maka orang yang dalam keimanannya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kuat bahwa sirat mereka itu sedang berada di jalan yang besar dan lurus. Kenapa? Mereka itu tidak akan pernah tersesat. Jadi orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka sedang berada di jalan kesesatan. Tapi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka sedang berada di jalan yang besar dan jalan yang lurus. Otomatis tidak akan tersesat dan tujuan mereka akan sampai. Maka ketika itu di ayat ke-52-nya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, jadi Isa ini sudah tahu nih, mereka ini pasti ingkar, nggak mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isa sudah tahu, maka Isa menguatkan lagi. Siapa saja sebenarnya orang-orang yang akan mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Dan sini dikatakan, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Maka di sini dikatakan al-hawariyun. Al-hawariyun itu adalah maknanya sahabat-sahabat setia. Ini pengertian dari al-hawariyun. Nah, para ulama mengatakan al-hawariyun ini adalah muridnya Nabi Isa yang mengikuti dakwahnya. Banyak yang mengatakan, para ahli tafsir mengatakan yang mengikuti dakwahnya Nabi Isa itu adalah sebanyak 12 orang. Itulah al-hawariyun, muridnya Nabi Isa. Itu al-hawari. Kemudian kalau diterjemahkan secara bahasa, al-hawari, ini kalau tadi al-hawariyun itu secara istilahnya adalah orang-orang yang sahabat setia, itu al-hawariyun. Sedangkan dia secara bahasa bisa diartikan al-hawari itu bercahaya atau cemerlang atau bersih. Maka ini salah satu sebagai tanda-tanda pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, mukanya bercahaya, putih, dan kemudian keimanannya juga bersih. Keimanan juga bercahaya. Jadi nampak dari wajah mereka cahaya keimanan. Inilah al-hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa. Akan tetapi nanti di antara 12 murid ini ada yang khianat, tidak mengikuti dakwahnya, dakwahnya Nabi Isa alaihi salam, karena atas hasutan dari orang-orang Nasrani. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka dalam kehidupan ini pengkhianatan itu terbagi kepada diri kita. Kadang kita punya kawan dekat, tiba-tiba kita sudah percaya, tiba-tiba dia khianat. Memang dalam kehidupan ini sudah menjadi lumrah.
Karena pengkhianatan itu di dalam Quran dijelaskan yaitu terbagi kepada dua pengkhianatan itu. Kalau kita lihat pengkhianatan itu dalam Quran bahwa terbagi kepada dua, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. Ya. Jadi kalau ditanya pengkhianatan itu terbagi kepada dua, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Salah satunya orang-orang yang mengkhianati yaitu tidak mendengar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ini salah satu bentuk pengkhianatan. Jadi yang pertama, la takhunullah war rasul, tidak mengikuti atau tidak mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, fatakhunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Maksudnya di sini apa? Mengkhianati kepada sesama manusia. Jadi pengkhianatan itu terbagi kepada dua, yaitu pengkhianatan kepada Allah dan Rasul, kemudian pengkhianatan di antara sesama manusia. Itu bentuk pengkhianatan dalam Quran dijelaskan terbagi kepada dua. Nah, di sini orang kafir atau orang Nasrani, yaitu yang dari Najran tadi, mereka itu mengkhianati Allah dan mengkhianati juga Nabi Isa alaihi salam. Keduanya mereka lakukan. Kemudian qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Kami penolong-penolong agama Allah dan beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini masih kita tadabbur yang sebelumnya. Kemudian mereka berdoa agar mereka dikuatkan dengan keimanan mereka. Maka kalau di Quran itu ibu-ibu semuanya ketika berbicara tentang Rasul, tentang utusan, selalu setelah kata iman dikaitkan juga dengan mengikut. Yaitu dalam surah Al-Imran ayat ke-53 lanjutannya. Apa doanya orang-orang al-hawariyun tadi, sahabat-sahabat yang setia? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami. Jadi karena kami, ya Tuhan kami. Ali Imran ayat ke-53. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Jadi Rabbana amanna bima anzalta wattaba' ayat ke-53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na. Jadi kata-kata amanna digandengkan dengan, didekatkan dengan wattaba'na. Banyak orang yang mengaku beriman kepada para rasul, tapi ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut tidak mau dilaksanakan. Maka salah satu bagaimana orang yang mendapatkan kemenangan, bagaimana orang-orang tersebut menjadi saksi nanti bagi para rasul tersebut, selain mereka beriman kepada para rasul tersebut, wattaba'na, mengikuti ajaran yang dibawa atau mengikuti risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut. Apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian di dalam kitab-kitab mereka itu adalah menjelaskan tentang perintah dan larangan juga. Semuanya harus kita ikuti. Ini salah satu yang dibawa oleh para rasul. Akan tetapi saya katakan bahwa di antara mereka juga tadi ada yang ingkar. Kalau kita lihat siapa orang yang ingkar tersebut, namanya Yudas, yaitu murid Nabi Isa sendiri. Kemudian tapi nanti dia terbunuh, dan ini salah satu murid yang khianat karena diajak oleh musuh ya, orang-orang kafir yang ketika itu tidak suka dengan dakwahnya Nabi Isa. Jadi salah satu muridnya dihasut. Akhirnya muridnya khianat dan muridnya tersebut yang dirubah menjadi Nabi Isa. Maka di ayat berikutnya, ayat ke-54, ini materi kita yang baru. Ini hanya sekedar pengulangan singkat saja. Wa makaru wa makarallah. Kalimat makar ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau seandainya ada orang mengaku makar, apa pengertian makar kalau dalam bahasa Indonesia?
makar itu kalau kita membuat kerusakan, ya, ada rencana untuk melakukan kerusakan atau keburukan. Itu makar pengertian dari bahasa Indonesia. Tapi beda makar pengertian dari bahasa Arab. Kalau makar itu lebih pemahamannya kepada keburukan kalau bahasa Indonesia. Ayo dia melakukan makar, lebih kepada keburukan. Pengertian makar itu lebih kepada negatif, tidak positif. Tapi kalau pengertian di dalam Al-Quran, itu bisa kedua-duanya. Pengertian positif dan pengertian negatif. Apa itu pengertian makar? Makar yaitu melakukan kegiatan yang tersembunyi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi punya kegiatan yang tersembunyi atau rencana yang tersembunyi untuk mencapai tujuan sesuatu. Jadi maknanya lebih umum, bisa dalam kebaikan, bisa dalam keburukan. Maka ketika itu orang-orang kafir membuat rencana tersembunyi atau tipu daya yang tersembunyi, tujuannya untuk keburukan, yaitu ingin membunuh Nabi Isa. Itu wa makaru yang pertama. Tapi bagi Allah, Allah menggunakan kata wa makarallah. Apakah Allah membuat makar dengan keburukan? Tidak. Allah membuat makarnya kebalikan dari orang kafir. Orang kafir tujuannya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi wa makarallah, Allah ketika melakukan makar tujuannya untuk menyelamatkan Nabi Isa, diangkat di sisinya. Itu perbedaan. Jadi kalau dari segi bahasa Arab, orang kafir tadi untuk keburukan, sedangkan Allah wa makarallah, tujuannya Allah membuat makar, tipu daya kepada merekanya. Orang kafir tujuannya untuk kebaikan, yaitu menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau bahasa Indonesia makar itu lebih kepada keburukan. Tapi kalau dalam bahasa Arab pengertian makar itu bisa dalam konteks keburukan, bisa dalam konteks kebaikan. Jadi pengertian makar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang yang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi kalau kita lihat, tidak ada yang terbaik melakukan makar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu ibu, apa yang dilakukan Allah kepada Nabi Isa? Yaitu di ayat yang berikutnya, ayat ke 55. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Di sini Allah menggunakan bahasanya il. Dulu ketika kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, bagaimana proses penciptaan manusia, kemudian kisah-kisah tentang Yahudi dan Nasrani, itu juga di Quran banyak menggunakan kalimat il. Ada wa il qala, ada il. Dan ingatlah, yang pertama, kalau Allah di dalam Quran menggunakan bahasa il, bahwa cerita itu pernah terjadi, bukan cerita rekayasa, atau cerita itu bukan dongeng. Jadi memang benar ada. Ini mungkin orang kan kalau cerita mungkin maling kundang itu antara ada yang mengatakan benar, ada yang tidak benar. Tapi kalau Allah menggunakan bahasanya ini cerita yang benar, maka kita suruh mengulang kembali atau mengingat kembali cerita dahulu. Kemudian ketika Allah, jadi ketika yang pertama ceritanya benar. Yang kedua, kita disuruh mengingat lagi apa dahulu kisah yang pernah terjadi. Kemudian makna yang ketiga, ambil hikmah pelajaran dari kisah tersebut. Bukan sekedar baca. Jadi kalau kita baca Quran ya Bu ya, ada kata-kata banyak di Quran kata-kata kita harus bisa mengambil hikmah. Jadi kalau ada kata di Quran, kita buka, apa ini ceritanya? Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya, atau ada pelajaran, atau ada informasi orang-orang yang terdahulu.
bukan sekedar baca saja ketika baca Quran, tapi kita mengambil pelajaran agar kisah-kisah terdahulu itu kalau dia baik kita ikuti, kalau dia buruk jangan sampai terulang lagi dengan kehidupan kita. Kemudian ilqalallahu ya Isa. Jadi makna itu tadi ada 3. Ceritanya benar. Kemudian kita disuruh mengingat lagi cerita-cerita dahulu. Kemudian ambil pelajaran dari kisah tersebut. Ilqalallahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, ini mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu. Sebenarnya kalau kita bahasanya secara bahasa ya Bu ya, ini kadang memang kita memahami Quran ini dikaitkan dengan bahasa supaya kita lebih memahami. Kita sering menggunakan bahasanya wafat. Jadi kalau di sini bahasanya ilqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Kalau kita sering menggunakan bahasanya wafat, apa arti wafat itu? Wafat ya Ustaz. Apa itu? Meninggal. Iya. Wafat itu kalau kita sering menggunakan bahasanya meninggal. Tapi kalau diterjemahkan wafat itu sebenarnya bukan meninggal. Artinya sempurna. Itu pengertian wafat. Kenapa dia dikaitkan dengan meninggal? Pertama, sudah sempurna usianya. Sudah sempurna rizkinya. Maka dalam hadis dikatakan Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum sempurna atau sebelum habis rizkinya. Mungkin contoh si A, rizkinya masih ada 1.000 rupiah lagi, dia tinggal di Indonesia, tapi rizki itu masih nyangkut di Amerika, walaupun 1.000 rupiah, maka nunggu dulu perjalanan rizki itu jalan sampai ke Indonesia baru dia meninggal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna mutawaffi itu terambil dari wafat. Kalau kita bilang meninggal, wafat. Maka diterjemahkan wafat itu maksudnya adalah sempurna. Jadi ketika itu bahwa Nabi Isa itu bukan meninggal, bukan mati. Yaitu di sini wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Berarti di sini Nabi Isa pengertian wafat ini dia bukan mati, tapi dia diangkat. Kemudian nanti Nabi Isa itu dia belum berakhir. Maka para ulama seperti ini ya, berbeda pendapat. Bahasa Arab ini makanya memahami bahasa Arab. Kalau orang yang meninggal terbunuh di dalam Quran itu bahasanya qatala, terbunuh atau membunuh sehingga dia mati. Tapi kalau orang yang biasanya tanpa ada halangan apapun mati, kemudian itu digunakan bahasa tuwafi ya di Quran. Apa pengertian wafat atau apa pengertian mati? Mati itu adalah tidak berfungsinya lagi organ tubuh yang ada dalam manusia yang diakibatkan sesuatu kerusakan. Kemudian kerusakan itu di sini dikatakan bukan sebab orang lain. Kalau pengertian wafat kalau diterjemahkan, kalau orang membunuh itu kerusakan organnya disebabkan orang lain, maka bahasa Quran itu qatala. Maka di sini ini mutawaffika, maka Nabi Isa itu diangkat ke langit, di situ belum dimatikan. Nanti dia dimatikannya ketika sudah sempurna, baik rezekinya, baik segi usianya, baru diturunkan lagi nanti ke bumi. Jadi mana tuwafika, Nabi Isa itu mengambilmu, tapi di sini ini mutawafika wa rafi'uka. Dia bukan dimatikan seperti kisah orang-orang mengatakan mutawaf habis sudah. Jadi orang kafir ketika itu wah Nabi Isa sudah dibunuh, sudah mati. Tapi saya katakan tadi bahasa Arabnya membunuh itu bukan tuwafika, tapi qatala kalau di Quran. Jadi berarti Nabi Isa itu kan mereka cara membunuhnya bukan di sakit Nabi Isa, tapi dibunuh ya, dia disalib. Bahasanya kalau seandainya dibunuh di Quran kan qatala. Sedangkan di sini menggunakan bahasanya mutawaffika. Berarti Nabi Isa itu belum mati karena bahasa Arab di Quran itu mati qatala. Sedangkan ini mutawaffika.
Maka yang di sini dikatakan Nabi Isa itu belum mati. Nabi Isa itu adalah diangkat ke langit. Kita sudah bahas kemudian ayat-ayat yang sebelumnya berkaitan tentang bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Kemudian apalagi yang berikutnya? Inni qala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Untuk apa tujuannya? Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk. Serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Maksudnya membersihkan tuduhan-tuduhan dari orang kafir. Kenapa? Karena tadi Nabi Isa itu dikhianati oleh muridnya sendiri dengan tuduhan. Maka ketika itu disucikan, diangkat Nabi Isa ke langit, tujuannya agar terhindar dari fitnah orang-orang yang membuat berita-berita tidak baik tentang Nabi Isa. Kemudian minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dan menjadikan orang-orang mengikutimu dan atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Jadi sebagian ada yang mengikuti, sebagian ada yang kafir. Kemudian kamu engkau kembali, lalu aku kembali ke keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana bahwa Nabi Isa itu bukan disalib, bukan mati, tapi itu digantikan oleh muridnya sendiri, yaitu Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian Nabi Isa itu belum lagi meninggal. Kenapa? Karena belum disempurnakan dari segi usianya, belum disempurnakan dari segi yang lain-lainnya. Nanti akan diturunkan lagi. Jadi kalau kita melihat hadisnya, kalau saya boleh share Ibu, ini hadisnya. Nabi Isa nanti akan turun lagi. Jadi Allah akan mengangkat Nabi Isa kepadanya dan akan mewafatkannya pada saat ajalnya tiba. Sesudah turun dari langit pada waktu yang ditentukan. Jadi waktunya ini belum tahu kita, sesuai dengan Nabi, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu walladzi nafsi biyadihi layu shikanna ayyunazzila fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayaksiros soliba, disalib fayuqotala. Jadi bahasanya kalau meninggal itu kotala, tadi saya katakan ya, tidak tuafi ya, meninggal dalam keadaan terbunuh. Inzira wa yadha'al hizyata wa yafidhal mala hatta takuna sajdatu wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau orang bilang mungkin bahasa Jawa itu lumayan dalam, saya juga nggak ngerti bahasa Jawa. Kata orang Jawa, beras beda, padi yang masih ada kulitnya juga beda. Kalau sudah dia di pohon beda lagi bahasa istilah Jawanya. Kata orang bahasa Jawa tuh termasuk bahasa yang kaya. Cuma kalau bahasa Indonesia kan pernah kita bahas, kalimat bisa itu hanya bisa diartikan dua. Bisa artinya racun, bisa diartikan mampu. Kan bisa, oh dia berbisa nih, awas kan bisanya kalau kita keluar, itu maknanya racun. Kalau bahasa Jawa lebih dalam lagi, kata orang Jawa, saya juga nggak ngerti bahasa Jawa. Nah bahasa Quran itu lebih dalam lagi. Terbunuh, matinya terbunuh lain kata-katanya. Matinya orang yang sakit lain kosakatanya. Jadi berbeda dia. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, Isa putra Maryam akan turun di antara kamu sebagai hakim yang adil. Kemudian dia akan memecah salib, membunuh babi, menghentikan peperangan, dan membagi-bagi harta, sehingga tidak seorang pun yang akan menerimanya karena tidak membutuhkan lagi. Jadi ketika masa itu memang sudah orang beriman, karena sudah dibunuh semua kekafiran tidak ada lagi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dan mereka merasa bahwa sujudnya, ibadahnya lebih utama dari dunia dan seisinya. Ini adalah
Jadi Allah membersihkan Isa dari orang-orang kafir dengan menyelamatkannya dari kejahatan, cercaan, dan nistaan dan tuduhan, jadi fitnah yang akan melakukan yang mereka lakukan dan akan menjadikan pengikut-pengikutnya beriman itu percaya bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Percaya akan kata-kata Isa bahwa beliau diutus untuk memberikan kabar gembira atau mengajak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi saya dalam tafsir ini bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit kemudian nanti turun lagi. Dengan Imam Mahdi. Katanya Imam Mahdi itu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal. Kita sudah kalimat masih. Kalimat masih itu kemarin kita bahas didekatkan dengan Nabi Isa. Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian Masih Ad-Dajjal. Jadi salah satunya Isa itu diturunkan untuk memusnahkan Dajjal juga ya. Jadi masih itu kemarin kita bahas maknanya paling tidak pendekatannya ada dua. Yang pertama, masa yang artinya berjalan. Memang salah satu kemujizatan dari Nabi Isa itu ketika melakukan dakwah, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau mungkin kita contoh dari Medan ke Jakarta mungkin perlu waktu berbulan-bulan jalan kaki. Tapi Nabi Isa Allah berikan dengan perjalanan yang jauh tapi cepat sampainya. Ini salah satu kemujizatan Nabi Isa. Kemudian masih bisa terambil juga dari kata masah yang sahu, artinya mengusap. Salah satu kemujizatan Nabi Isa itu ketika dengan usapannya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan mata yang buta, kemudian bisa menyembuhkan penyakit kusta. Masih banyak lagi kemujizatan Nabi Isa. Ini salah satu dengan usapan, apakah maknanya masih. Kalau dikaitkan juga dengan Masih Ad-Dajjal, jadi kata masih maksudnya berjalan, maka salah satu juga Dajjal itu hidup di dunia 40 hari. Tapi dalam waktu 40 hari itu bisa mengelilingi seluruh sudut tempat yang ada di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Jadi nanti bisa datang ke Indonesia, ke Garut, ke Medan, ke Aceh, kemana, atau langsung tiba-tiba pergi lagi ke Irak, kemana, ke Malaysia dengan waktu yang singkat. Semuanya bisa terlewati dalam waktu masa 40 hari. Maka saking cepatnya Dajjal tersebut. Kemudian tadi kalau Isa tadi dengan usapannya sehingga orang bisa tersulap atau orang melihat wah Masya Allah kemujizatannya. Maka begitu juga dengan kekuasaannya Dajjal tersebut orang banyak tertipu sehingga menganggap Dajjal ini adalah Tuhan yang harus disembah. Semua tunduk sehingga tertipu dengan kekuasaan. Ini makna tangan itu juga bisa diartikan kekuasaan ya. Maka ini yang dilakukan oleh Dajjal. Oke ibu semuanya, ini tadi di ayat ke 50 tadi ya. Ayat ke 55. Kemudian ayat ke 56, itu intinya dari berarti Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ayat ke 56. Fa'amman ladhi nakafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Jadi nggak ada yang menolong orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di sini dikatakan azab itu fid dunya wal akhirah. Jadi mereka tuh mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Jadi terkadang orang kafir itu di dunia ini sudah diberikan sebagian azab kepada mereka. Nanti pelunasannya di akhirat juga akan mendapatkan azab. Jadi mereka itu akan mendapatkan balasan yaitu berupa azab fid dunya wal akhirah wa lahum min nasirin. Jadi pengikut-pengikut yang tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabi Isa, mereka akan diazab dunia dan akhirat. Apa salah satu contoh mereka diazab di dunianya? Kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah ini, ibu-ibu, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam, mereka itu matinya juga dalam keadaan terbunuh dan ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Ini salah satu juga contoh azab mereka. Jadi mereka tuh pengikut-pengikut yang tidak mau taat kepada Nabi Isa, mereka tuh juga mati dalam keadaan terbunuh. Kemudian mereka tuh sebagian ada yang ditawan sehingga mereka juga mati. Ini salah satu bagian azab di dunia.
bagi orang-orang yang tidak mengikuti dakwahnya Nabi Isa. Kemudian ketika di akhirat, otomatis mereka juga dapat azab atas keingkaran mereka kepada Allah dan tidak mau mengikuti ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa ma lahum min nasirin. Kemudian dari azab tersebut tidak ada penolong seorang pun yang dapat meringankan beban azab mereka. Akan tetapi kalau orang yang beriman kemudian melakukan amal soleh, maka Allah akan berikan ganjaran yang lebih baik lagi. Maka kalau kita lihat di ayat ke 57, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan amal soleh. Jadi apa sebenarnya pengertian soleh atau solehah? Kenapa kita mengatakan orang soleh? Atau kita mengatakan orang solehah? Soleh itu adalah melakukan hal yang terbaik, melakukan kebaikan yang tidak merugikan orang lain. Itu pengertian soleh. Jadi pengertian soleh, selain dia beriman, yakin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ingin masuk surga maka melakukan soleh. Apa itu soleh? Kebaikan-kebaikan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka kesolehan itu para ulama membagi kepada 4 bagian pengertian soleh. Pertama, kesolehan pribadi. Itu pengertian soleh. Jadi kalau kita ingin jadi anak kita anak soleh, atau diri kita ingin jadi orang yang soleh atau solehah, maka yang pertama yang dikatakan soleh itu kesolehan pribadi. Apa salah satunya? Maksud dari kesolehan pribadi, sifatnya jujur, amanah, pemurah, pemaaf, tawadu. Itu bagian dari kesolehan pribadi. Jadi setelah dia mungkin melaksanakan perintah Allah dengan keimanan dan takwa, kemudian bagaimana orang yang dikatakan soleh? Dia harus jujur, tidak sekedar sholat saja tapi nggak jujur. Kemudian bukan sekedar puasa saja tapi tidak amanah. Tapi orang yang soleh selain dia puasa, selain dia sholat, dia harus jujur. Ini kesolehan pribadi. Kemudian kesolehan keluarga, yaitu menjaga hubungan baik di antara sesama keluarga. Ini kesolehan keluarga. Kemudian kesolehan berkaitan dengan masyarakat dan orang lain. Nah, ini di luar dari keluarga. Jadi kesolehan itu untuk pribadi, untuk keluarga, kemudian berkaitan dengan masyarakat. Kemudian yang dikatakan soleh itu juga kesolehan kepada sesama makhluk selain manusia, baik binatang maupun lingkungan hidup. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, kemudian baik sama orang lain, tapi suka menyiksa binatang, itu dia belum soleh. Jadi yang dikatakan soleh harus memenuhi 4 karakter tadi. Soleh secara pribadi, soleh secara keluarga, soleh secara masyarakat, soleh secara lingkungan hidup, kalau bisa kita bilang ini. Contoh dari segi binatang atau tumbuh-tumbuhan, itu baru dikatakan orang soleh. Jadi kalau kita selain beriman mengatakan Tuhan sebagai Allah yang harus kita sembah, melaksanakan perintahnya, kemudian beriman kepada Rasul atas ajaran-ajaran yang harus kita ikuti, apa yang dikategori juga kita menjadi orang yang soleh. Baik secara pribadi kita harus jujur, amanah, pemurah, pemaaf. Jadi kalau kita nggak mau memaafkan orang, kita bukan orang soleh. Walaupun rajin puasa, itu bagian dari ketaatan kita. Rajin puasa, rajin sholat, tapi nggak mau jadi orang pemaaf, itu juga bukan orang soleh. Orang soleh itu harus menjadi soleh secara pribadi, soleh secara keluarga, tidak menyakiti, melakukan keluarga secara baik, kemudian baik secara masyarakat, baik secara lingkungan hidup, baik pada binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian fayuwaffihim ujurahum, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan yang sempurna. Jadi orang yang gak nyakitin diri sendiri, gak nyakitin orang lain, kemudian beribadahnya taat, percaya kepada Allah, Allah akan berikan balasan yang sempurna, tidak akan berkurang ya sedikit pun.
Kemudian wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Apa itu orang yang zalim? Orang yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka dari kata Soleh tadi, apa tidak pada tempatnya? Binatang harus disayangi, tumbuhan jangan dirusak. Itu tidak melakukan pada tempatnya. Maka dikatakan, kenapa kaitan ini dikatakan dengan kata zalim? Sahabat harus saling disayangi, tapi kita musuhi. Itu zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Kita disuruh saling menjaga silaturahmi atau silaturahim, tapi kita memutuskan. Berarti kan tidak menempatkan pada sesuatu pada tempatnya. Kemudian menyakiti diri sendiri, nggak mau maafkan orang lain. Yang dongkol siapa? Diri kita. Orang mungkin enjoy saja, tenang, kita nggak mau maafkan, kesal. Akhirnya kita yang pusing, tertahan di dalam hati, pikiran. Itu zalim, menyakiti diri sendiri. Ini maka dikaitkan dengan kata zalim. Kemudian di ayat ke-58. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepada Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Jadi inilah salah satu hikmahnya Nabi Muhammad. Salah satu Nabi Muhammad ini tanda sebagai seorang rasul, tahu menyampaikan cerita itu secara detail, bagaimana tentang keluarga Imran dari Hannah, kemudian bagaimana Maryam, kemudian bagaimana Nabi Isa bisa berbicara, kemudian dan lain sebagainya. Itu salah satu hikmah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan, disampaikan kepada orang-orang kafir Najran, tapi mereka tidak mendapatkan pelajaran sedikit pun, tidak mendapatkan peringatan dari kisah tersebut. Sehingga di ayat ke-59-nya mereka itu menganggap tetap orang kafir Najran itu Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Maka di ayat 59, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu bagi Allah sama seperti proses penciptaan Adam. Kalau selama ini mereka menganggap Nabi Isa itu kenapa bisa lahir tanpa bapak, mereka bisa kagum. Seharusnya mereka itu lebih kagum lagi kepada Nabi Adam. Nggak punya bapak, nggak punya ibu, kenapa tidak mereka menganggap Nabi Isa, Nabi Adam itu seperti Tuhan? Malah mereka hanya menganggap Nabi Isa itu karena tidak memiliki bapak, mereka menganggap, wah ini anak Tuhan, wah ini Tuhan harus disembah. Masya Allah, dahsyat, tidak punya bapak tapi bisa lahir. Padahal ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu Nabi Adam ketika dilahirkan nggak punya bapak dan ibu. Maka di sini di ayat ini dikatakan sebenarnya Nabi Isa dengan Adam itu sama saja penciptaannya. Sesungguhnya perumpamaan cipta Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, apa katanya? Qala lahu kun fayakun, maka jadilah. Ketika bercerita tentang menciptakan Nabi Adam, Allah menggunakan kata kun fayakun. Ketika menceritakan Nabi Isa, Allah juga menggunakan kalimat kun fayakun di ayat ke-47 Ali Imran. Yang sebelumnya kita bahas di ayat ke-47 surah Ali Imran. Mundur ke belakang. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menciptakan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Ini Nabi Isa kun fayakun. Nabi Adam juga kun fayakun. Ya Allah Maha Kuasa. Dan ini orang kafir Najran dari Najran ini nggak mau berpikir, membuka pola pikirnya. Mereka menganggap Nabi Isa wah ini dasar. Kenapa juga nggak berpikir sampai ke Nabi Adam? Dan ini salah satu dangkalnya pemikiran para orang kafir Najran ketika itu. Maka di sini dikatakan ini bantahan yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kalau kalian menganggap Nabi Isa itu lahir tidak punya bapak sudah dahsyat luar biasa,
Kenapa kalian tidak menganggap Nabi Adam itu luar biasa, lebih luar biasa lagi? Tapi orang kafir Najran tersebut tidak mau tetap terbuka pikirannya. Maka di sini dikatakan di ayat ke-60-nya, Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Ayat ke-60, apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar. Jadi ini yang diceritakan Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Informasi tentang Nabi Isa itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang meragu-ragu. Di ayat ke-60. Maka ketika itu orang kafir Najran tersebut masih juga tidak mau, masih juga tidak percaya kisah cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Lantas ketika itu mereka juga masih tidak mau percaya. Baru dibuatlah istilahnya namanya kalau itu mubahalah. Nanti kita mubahalah. Apa itu mubahalah ibu-ibu semuanya? Ini di ayat ke-61 ini menjadi dalil mubahalah. Mungkin pernah dulu sempat beberapa waktu yang lalu ada ustadz yang ingin mubahalah. Apa itu sebenarnya mubahalah? Mubahalah itu adalah yaitu sumpah, perang sumpah. Masing-masing pihak di antara anggota yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah, dan kalau seandainya dari anggota tersebut ada yang berdusta, maka Allah akan melaknat mereka. Ini jadi dalil bolehnya seseorang itu melakukan mubahalah. Contoh, ada orang yang dianiaya, dia tidak telah melakukan aniaya, atau dia dalam kesalahan, ada orang yang benar, kemudian dia masih nggak mau juga, maka diadakan mubahalah. Mubahalah ini sudah jalan terakhir. Kalau seandainya dia bohong, dia akan kena laknat satu keturunan. Jadi ini pakai keturunan, kan ada orang dengan keturunan saya sampai sekian nanti bisa celaka semua. Itu bagian dari mubahalah. Kalau sumpahnya itu tidak benar. Dan ini diajak bersumpah orang kafir Najran. Nabi Muhammad sudah berikan informasi, tapi mereka menganggap masih tidak mau juga percaya. Oke, sekarang kita mubahalah. Pendapat kamu yang benar atau pendapatku yang benar. Tapi apa yang terjadi? Orang kafir Najran tersebut tidak berani bermubahalah dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mubahalah tersebut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Ini kan orang kafir Najran sudah dikasih ilmu nih sama Nabi Muhammad, sudah diberikan informasi bagaimana sebenarnya kisah Nabi Isa, sudah dapat ilmu, sudah dapat informasi. Tapi katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Jadi Nabi Muhammad, oke, kalau gitu siapa yang benar? Saya panggil anak-anak saya. Dipanggil Nabi Abu Bakar dengan keturunannya. Dipanggil juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian cucu-cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Kemudian dipanggil lagi orang-orang beriman dengan anak keturunannya, istri-istri mereka. Kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada orang kafir Najran, kalau memang kalian juga tidak mau percaya dengan kisah yang aku sampaikan ini, panggil juga seperti aku memanggil para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, panggil anak kalian, panggil cucu kalian. Kalau seandainya apa yang kusampaikan ini benar, maka kalian akan mendapatkan laknat dari Allah. Tapi kalau seandainya aku yang salah, maka aku. Tapi karena Nabi Muhammad kan wahyunya langsung dari Allah, maka berani. Maka ketika itu apa yang dilakukan? Orang kafir dari Najran tidak berani. Kemudian marilah kita bermubahalah. Jadi mubahalah itu adalah perang sumpah. Siapa yang benar? Agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta di antara kita. Siapa yang berdusta? Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Orang
kafir Najran tidak berani melakukan mubahalah. Dan dari situ sudah tahu kalau mereka sebenarnya menganggap Nabi Isa itu benar, seharusnya mereka berani. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak berani. Maka inilah penjelasannya di ayat ke-62 dan 63. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ayat ke-62 sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Apa yang disampaikan oleh mereka, saya katakan itu adalah cerita zaman dahulu yang harus kita ambil pelajaran, dan kisah itu benar. Jadi kalau Allah menggunakan kalimat itu ceritanya benar. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa dakwahnya juga Nabi Muhammad mengajak kaum kafir Najran jadi untuk menyembah Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kemudian di ayat ke-63-nya, kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah cerita sebagian tema, ini satu tema dari ayat ke-54 sampai 63 ini satu tema tentang kisah Nabi Isa. Nanti akan masuk lagi tetap masih kisah juga, tapi di bagian satu sub bagian dari kisah. Silakan ibu-ibu ada yang mau ceritanya tentang cerita ini? Bisa dipahami penjelasan saya, Ibu? Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya moderator hari ini. Ibu-ibu ada yang bertanya atau yang menulis, silakan raise hand. Sampai pukul berapa hari ini, Ustaz, pertanyaannya? Mungkin sampai setengah jam lagi, Bu. Sampai pukul 3.30 insya Allah kita. 4.30? Iya. 4.30 KL ya? Iya, 4.30 KL. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apa kesimpulan kita hari ini? Bahwa diangkatnya Nabi Isa oleh Allah adalah untuk menghindarkan diri dari pengkhianatan orang kafir. Kemudian siapa yang tetap berpegang pada ajaran Nabi, tentulah dia akan beriman dan beramal soleh serta akan mengakui pula kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian kisah Nabi Isa sebagai disebut dalam apa itu adalah kisah yang benar. Jadi bukan kisah buat-buatan. Kemudian ajakan Nabi Muhammad untuk bermubahalah dengan orang-orang Nasrani yang berdebat kebenaran kisah Nabi Isa menunjukkan keyakinan penuh terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ini Nabi Muhammad itu adalah ajarannya juga benar, tetap meneruskan ajaran tauhid yang sudah dibawa oleh Nabi Isa. Jadi ajaran itu kesimpulan kita. Masya Allah. Jadi Ustadz, kalau nggak ada mengisi waktu, jadi satu-satunya Nabi yang masih hidup itu Nabi Isa alaihissalam ya Ustadz ya? Iya, tapi nggak tahu kapan turun lagi ke muka bumi, Allah Ta'ala. Jadi bukan satu-satunya manusia juga? Cuman atau itu? Ada satu-satunya manusia dan Nabi yang masih hidup, yang masih hidup sampai akhir zaman gitu? Tapi Ya, Nabi Isa nggak? Cuman itu? Ya satu-satunya Nabi yang diangkat ke surga ya, masih hidup ya, Nabi Isa. Iya. Wallahu alam di surga atau di mana, tapi di sini diangkat ke langit bahasanya, Bu ya. Kita tidak tahu nih di surga atau di mana. Intinya dia didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Sri bertanya, nah kalau Nabi Khidir yang masih hidup ini di laut apa di mana Ustaz? Ya, ada riwayat Nabi Khidir? Ya, di riwayat Nabi Khidir itu kan ceritanya ada yang di laut, itu ketika melakukan perjalanan juga ya Bu ya. Kepada Nabi Musa juga di situ. Nah itu cerita sudah pada zaman Nabi Musa dahulu itu. Nabi Khidir sudah lama. Sekarang kita sudah umatnya Nabi Muhammad sudah jauh, itu ketika pada zaman dahulu. Jadi tidak ada Nabi Khidir di laut ya? Ya, sekarang sudah tidak ada lagi Ustaz. Nabi penutup Nabi Muhammad, Khatamun Nabiyyin. Jadi kalau Nabi Assalamualaikum Ustaz. Jadi kalau Nabi Khidir dibilang masih hidup itu enggak ya? Enggak betul? Enggak. Okay. Ya udah, makasih Ustaz. Muhani bertanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Apa dibilang Nabi yang paling panjang usianya? Nabi
Apa bisa dibilang Nabi Isa alaihissalam itu yang Nabi paling panjang usia atau tidak? Karena masih hidup. Wallahu a'lam, saya juga nggak bisa, apakah bisa dikatakan, apakah orang yang berada di dunia ini dikatakan usianya, atau ketika orang yang sudah di langit sana tetap terhitung umurnya. Wallahu a'lam. Jadi kriteria umur itu saya juga belum bisa katakan. Mungkin kita selama ini kriteria umur yang hidup di dunia. Apakah nanti ketika dia akan di langit terhitung juga, wallahu a'lam. Saya nggak bisa pastikan ya. Relative time ya, betul. Iya, jadi Nggak nggak sama apakah time ketika frame. bilang ke sana kan sudah beda kondisi ya Bu ya. Jadi apakah Ya. tetap terhitung usia juga? Wallahu a'lam. Saya juga nggak bisa jawab kalau itu. Karena satu hari di akhirat itu berapa? Ya, ada perbedaan-perbedaan juga dengan kondisinya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu terhitung juga kehidupan. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa jawab pasti. Takut nanti kalau jawab apa salah nanti. Intinya Nabi Isa ketika masih hidup sampai disalib itu sudah menjadikan disitulah usianya di dunia. Seperti itu. Satu lagi dari Ibu Mela. Mana tadi raise hand nggak kelihatan, maaf. Bu Heni silakan, Bu Mai dan Bu Rara. Siapa dulu? Bu Heni dulu. Aku dulu. Baik, terima Ini kasih. Ya, terima kasih Mbak Els. Ustaz, kan kalau Nabi Isa itu gelarannya alaihi wassalam ya Ustaz. Semua. Kemudian Adam alaihi salam, Isa alaihi salam. salam, ya. Hmm. Kalau yang Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi peringkatnya itu tinggi mana, Ustaz? Iya. Di antara nabi-nabi semua jalannya dengan Rasulullah. Mungkin saya itu ya, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah jelaskan, tapi saya nggak nulis ya, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, ini salah satu bedanya antara nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini namanya tetap disebut-sebut karena nabi dahulu sesuai dengan masa zaman nabinya saja. Nabinya meninggal maka ada estafet nabi berikutnya yang melanjutkan risalahnya. Kemudian seperti kita, umatnya Nabi Muhammad yang begitu jauh kita tidak bertemu tapi melakukan yakin, dan bagaimana kita agar tetap menanamkan kecintaan kepada Nabi tersebut. Kemudian kan Nabi Muhammad sampai akhir zaman, kalaupun seandainya seperti orang Kristen tadi meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau apa semua lain sebagainya, ketika Nabi Muhammad sudah diutus maka mereka harus mengikuti seluruh ajaran Nabi Muhammad. Walaupun seandainya ada nabi, dikatakan kalau seandainya ada nabi yang masih hidup kemudian sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, maka nabi itu harus mengikuti ajaran baginda Rasulullah. Kemudian alaihi salam itu diberikan keselamatan kepada keselamatan alaihi salam. Kalau sallallahu alaihi wasallam ya Bu ya, keselamatan antara mereka alaihi salam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk bersolawat. Kemudian sudah sallallahu alaihi wasallam, salam juga atas keselamatan kepada keluarga dan sahabat dan lain sebagainya. Nah tujuannya karena kita disuruh dianjurkan untuk bersolawat, maka diberikan sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah, sebut-sebutlah, itu maksudnya. Sedangkan nabi yang lain tidak seperti Isa langsung kita sebut dalam sholat atau kita sebut-sebut dalam yang lainnya. Karena dalam Quran dikatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi salah satu kelebihannya dengan kita bersolawat kita diberikan ganjaran. Allah juga akan berselawat kepada kita. Sedangkan spesial nabi-nabi yang lain tidak seperti Nabi Muhammad. Maka beda penyebutannya. Kalau yang lain cukup alaihi salam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sallallahu bersolawatlah. Itu seperti itu. Disebut-sebutlah, itu maksudnya. Jadi kalau mungkin sekarang lebih kepada kita dianjurkan untuk menyebut-nyebutnya karena keutamanya beda. Nabi yang lain tidak dianjurkan kita untuk menyebut selalu, tapi Nabi Muhammad kita dianjurkan untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah, seperti itu. Baik, mungkin cukup Bu Heni. Berikutnya dari Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Nah, tadi yang kaum kafir Najran ya Pak ya. Nah, ketika dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, udah buat muhabalah itu, mereka
mereka juga nggak berani gitu ya, ditantangin gitu mereka nggak berani, tapi mereka tetap nggak percaya. Apa itu tandanya Allah memang sudah menutup mereka untuk emang udah kafir lah gitu, atau gimana tuh Pak Ustadz? Ya, ini salah satu yang pertama Bu ya, karena faktor ya ini juga saya jawab dulu pertanyaan Bu ini dulu. Intinya, apakah nabi-nabi terdahulu disebut seperti Nabi Muhammad? Tidak ada, saya pernah baca selama beliau, tidak ada, bukan juga informasi kita pernah dengar juga bahwa Nabi Isa itu seperti orang-orang dahulu, seperti Nabi Muhammad disebutkan ada keutamaan. Jadi tidak Isa alaihi salam tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad kita bawa dalam sholat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disebutkan juga punya keutamaan, bahkan Allah spesialkan Nabi Muhammad. Jadi apakah nabi-nabi dahulu tidak seperti bersolawat kepada nabi-nabi yang juga? Tidak. Cukup Nabi Muhammad saja. Ini salah satu spesialnya Nabi Muhammad. Kemudian apakah tadi orang-orang kafir Najran tadi sudah tertutup hatinya? Ya, yang pertama itu dia. Karena kalau kita melihat dulu ya, ini sudah dijelaskan ketika kita membahaskan kafir Najran, orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam surah Al-Baqarah ketika awal kita cerita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu ada ayat ke-8. Ini sebenarnya masih berkaitan, ada tentang kisah-kisah Yahudi dan Nasrani. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ayat ke-7, maaf. Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi orang kafir itu sama saja, karena mereka sudah tutup. Orang kafir sama saja, antar tahu amlam tunzirhum la yu'minun. Sudah dikasih peringatan, nggak peringatan sama saja. Jadi kan waktu awal-awal cerita kita dahulu, awal-awal Al-Baqarah, bahwa ada kriteria orang kafir, orang beriman, orang munafik. Jadi ciri-ciri orang kafir itu ayat 6 dan 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi golongan orang kafir itu orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Mau diberi peringatan maupun tidak, kamu beri peringatan maka mereka tidak akan beriman. Di ayat ke-6. Kenapa penyebabnya di ayat ke-7? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Di ayat 6 dan 7. Jadi ayat 6 ya. Jadi ini awal cerita yang kafir. Ayat 7-nya, Allah telah mengunci hati pendengaran mereka dan penglihatan mereka telah ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Jadi berarti memang udah ditutup ya Pak? Ya, karena sudah ditutup. Karena penyebabnya kenapa? Satu, mereka nggak percaya sama Allah sehingga yang lainnya juga tertutup. Allah jadi khianati mereka. Karena kekafiran mereka menutup hatinya kepada Allah sehingga yang lain juga tertutup. Coba kalau mereka berpikir ya, mereka menganggap Nabi Isa itu dahsyat jadi Tuhan karena alasan nggak punya ayah, nggak punya bapak. Kenapa mereka nggak berpikir jauh sampai ke Nabi Adam? Iya benar, karena mereka udah nggak percaya aja ya. Kalau misalnya mereka yakin sama Allah dari awal, mereka pasti. Kalau mereka yakin dari awal, ya pasti mereka sampai wafatnya ke sana berpikirnya seperti itu. Karena itu hati mereka dan pikiran mereka sudah terkunci. Iya betul. Ya mereka udah nggak dikasih hidayah lagi ya Pak, udah nggak ada kesempatan ya. Berarti ya, Pak Ustadz. Iya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mae. Selanjutnya mungkin Ibu Rara. Ibu Rara ada pertanyaan? Maaf kalau tadi saya nggak melihat resen, siapa yang resen? Saya pakai handphone jadi agak kurang. Ya. Kalau saya tampilkan dalam tafsirnya, ini tafsir untuk jawaban Bu Rara tadi, Bu Mai ya tadi. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan kedatangan utusan Nasrani Najran. Ini orang Yahudi, Nasrani, orang kafir dari golongan Najran. Yang berkata kepada Rasul, mengapa engkau mencela Nabi kami? Jadi orang Nasrani Najran bilang, ngapain kau Muhammad menghina Nabi kami? Kalau ada yang mengatakan Tuhan kami, Rasulullah bilang, apakah yang telah saya katakan? Mereka menjawab, engkau berkata bahwasanya Isa adalah seorang hamba Allah. Nabi Muhammad berkata, dia yang benar dia adalah seorang hamba Allah, Rasulullah. Jadi
Nabi Isa itu seorang hamba Allah juga, bukan untuk disembah. Rasul dan kalimat yang telah disampaikan dengan Maryam seorang perawan suci. Kemudian mereka menjadi marah dan berkata, pernahkah engkau melihat manusia dilahirkan tanpa ayah? Ini cara Nabi Muhammad membuka logika. Maka apabila engkau benar tunjukkan kepada kami contohnya, lalu Allah menurunkan ayat ini. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sebenarnya kejadian Nabi Isa yang menakjubkan itu adalah seperti penciptaan Adam yang dijadikan dari tanah, keduanya diciptakan Allah dengan cara yang lain dari penciptaan manusia biasa. Jadi mereka itu takjubnya orang Nasrani atau kafir Najran ini hanya ya itu tadi, karena Nabi Isa nggak ada ayahnya. Padahal kalau kembali ke cerita belakang lagi, Nabi Adam nggak ada ayah dan bapaknya. Nabi ibu dan bapaknya sebenarnya. Ya. Baik, ada tadi Bu Heni. Rara kayaknya Mbak Elsa. Iya, iya baik Pak Ustadz. Makasih Bu Admin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ada beberapa. Ini tentang Dajjal. Dajjal itu makhluk berupa apa ya Pak? Seperti setan kah atau apa? Karena saya pernah dengar itu katanya mata satu. Kemudian diciptakan Allah, diturunkan itu, apakah itu adalah cobaan yang terbesar ya di dunia akhir zaman? Terus pertanyaan berikutnya, Dajjal turun apakah orang beriman telah dimatikan oleh Allah ya Pak Ustadz? Dan pertanyaan berikut, urutan di akhir zaman itu mana dulu ya Pak Ustadz? Untuk diturunkan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa yang mana dulu gitu Pak Ustadz? Pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Yang pertama, ya nanti ada orang yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu bagian dari juga Nabi Isa. Ini kisahnya juga ada yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Jadi ini yang pertama jawab. Jadi Mahdi itu siapa? Itu bahasanya. Nah Mahdi itu adalah Nabi Isa. Yang pertama. Jadi mana urutannya? Nabi Isa dulu kah Mahdi dulu? Jadi yang Mahdi itu adalah berpendapat bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa. Itu yang pertama. Jadi urutannya tidak Mahdi Nabi Isa, tapi Mahdi itu sebagai pendapat adalah Nabi Isa. Mana ketika itu? Jadi yang membunuhnya Dajjal itu adalah Mahdi tersebut, yaitu Nabi Isa yang memecah salib dan semuanya. Nah, jadi yang keburukan sangat dahsyat ketika itu, keingkaran, itulah pada zaman Dajjal. Semua sudah buruk, karena dengan tadi Al-Masih, ada makna Masih itu kecepatan perpindahannya, kemudian mengajak orang untuk ingkar dan menganggap dirinya Tuhan. Sehingga orang sudah tidak kehilangan arah. Dan itulah akhirnya sudah rusak sekali di muka bumi ini, baru diturunkanlah lagi ketika itu. Jadi orangnya sudah rusak sekali di muka bumi ini. Diturunkanlah Mahdi, dan Mahdi ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa untuk apalagi membunuh Dajjal tersebut. Seperti itu Ibu. Jadi Mahdi itu adalah Nabi Isa. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu yang paling terburuk, iya. Ketika Ya Pak Ustadz, itu Dajjal itu berupa setan kah atau bagaimana ya Pak Ustadz? Makhluk Allah yang sengaja diturunkan ya Pak Ustadz? Makhluk Allah bagaimana bentuknya, intinya kalau kita lihat bentuknya itu ciri-cirinya salah satu yang mengatakan ada matanya satu. Tapi kalau dia berbentuk syaitan, bentuknya sama dengan kehidupan manusia juga. Tapi dia memiliki kekuasaan yang dahsyat, yang kekuasaan itu seperti orang bisa tersihir. Maka tadi katanya masih Nabi Isa tuh seakan-akan bisa menyembuhkan seperti sihir, menghidupkan seperti sihir, yang bisa memalingkan keyakinan orang. Jadi, maka ketika itu dengan kekuasaannya, dengan kedahsyatan apa yang ia punya itu, bisa orang berpaling, wah ini sebenarnya Tuhan yang harus kita sembah. Seperti itu. Berarti Dajjal ini turun, orang beriman masih hidup ya Pak, atau sudah dimatikan Allah? Nah ketika itu orang beriman yang imannya tidak kuat, dan itu bisa berpaling. Oh, jadi bagaimana kita membentengi diri ya? Kita wallahu a'lam ya Pak Ustadz, akhir zaman sampai kapan atau kapan? Jadi kalau untuk membentengi diri kita supaya tidak terpengaruh Dajjal, bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah itu tergantung keimanan kita, kedekatannya sama Allah, atau bagaimana kita ada, Pak Ustadz bisa kasih tahu tipsnya? Atau bagaimana? Yang pertama bagaimana intinya, ya tadi Bu, pertama dari segi tauhid kita, yakinkan.
siapa Tuhan kita sebenarnya. Jangan terpesona mungkin ketika ada orang yang mungkin seperti kita menakjubkannya seakan-akan dia jadi Tuhan. Itu sebagai salah satu bukti-bukti. Kan ada orang mungkin ya kalau lihat wah ini bisa menyembuhkan atau mengaku jadi ini, contoh dengan semburannya bisa menyehatkan sehingga orang berbondong-bondong menganggap itu menjadi Tuhan dan lupa yang di pikiran mereka bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Ada orang mungkin yang buat dengan ini, sehingga dia menganggap Tuhan, menganggap dia Nabi, menganggap dia Jibril, mendapat wahyu. Dan itu salah satu ciri-ciri Dajjal kecil. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Dajjal itu apakah sudah ada sekarang? Dajjal itu adalah, kalau diterjemahkan sebenarnya, orang-orang yang membuat berpaling dari Allah. Maka orang bisa mengatakan, ada Dajjal, kalau candaan sekarang ya, Tawud atau Dajjal, orang bisa mengatakan kalau seandainya ada orang yang memiliki sesuatu membuat dia berpaling, itu bisa dikatakan Dajjal juga. Maka kalau kita bukan jangan jadikan handphone itu seperti Dajjal. Nanti dengan handphone terus kita berpaling dari Allah, gak ingat waktu sholat apa semua. Itu kalau candaan itu hal-hal kecil yang membuat kita bisa berpaling, itu sebenarnya bisa. Itu sebenarnya Dajjal itu bukan handphone, bukan Dajjal, tapi hal-hal yang membuat kita keyakinan atau menghilangkan keyakinan kita kepada Allah, itu sudah ciri-ciri Dajjal kecil. Nah, nanti Dajjal besarnya di akhir zaman nanti. Ketika dengan sikapnya, tindakannya kita langsung meyakini wah ini Tuhan. Wah ini sebenarnya kekuasaan Allah. Dan itulah Dajjal terbesar sehingga nanti banyak pengikut dari Dajjal tersebut. Berarti sifat lalai Makanya itu dia harus kecepatannya dia bisa kita atasi ya Pak Ustadz dari sekarang ya. Sifat lalai. Karena lalai itu kan seperti sifat lalai itu sholat. Belajar imanan itu membuat kita istiqomah jadi Bu, atau meyakini ketaatan kita. Oke, baik. Cukup mungkin yang untuk berarah. Ada lagi? Sepertinya Ada ada pertanyaan dari Ibu Momi ya di kolom chat itu ya, kolom chat. Ya, apakah sama dengan kata Bu Momi ayat 8 dengan 18 ya? Sama, sukumbuk monomium fahum la yarji'un. Jadi sebenarnya itu masih cerita lanjutan dari orang-orang kafir. Jadi ayat 18 mereka tuh tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi tulinya tuh butanya itu bukan maksud buta nggak bisa melihat, tapi dibutakan matanya seperti tidak melihat kebenaran. Telinganya itu dengar, tapi ya tadi seperti Nabi Muhammad nyampaikan hikmah, nyampaikan pelajaran, tapi ditulikan. Sudah ditulikan dari namanya, sudah khotam, ditutup. Jadi bukan berarti tuli di sini nggak mendengar, dengar, tapi seperti orang tuli. Buta bukan berarti tidak melihat, tapi seperti orang buta, seperti itu. Baik Pak Ustadz. Ini cukup penjelasannya? Udah cukup Mbak Els, ternyata untuk orang kafir itu semua ya tuli, buta, dan bisu itu. Oke. Nah, tadi Bu Heni, satu lagi belum selesai katanya. Bu Heni, jadi nggak ada sholawat sebelum Nabi Muhammad itu tidak? Ya. Nggak ada. Tidak. Itu Nabi Muhammadnya spesial. Ya, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Benar. Ini ada yang terlewat tadi, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Mana tadi? Ada lagi yang mau tanya, Bu? Ya, terima kasih. Sudah cukup rasanya Ustadz. Karena ucapan Ustadz tadi saya bertunggus-lumus untuk menulisnya. Jadi saya baca lagi, saya jelas Ustadz. Maka, terima kasih. Di ayat berikutnya itu nanti menceritakan tentang ketauhidan. Ayat ke-64. Jadi kita di ayat ke-64 dan seterusnya itu menceritakan tentang ketauhidan. Bagaimana kita yakini bahwa Allah yang harus disembah di ayat berikutnya nanti. Pembahasan itu di ayat 64-nya. Itu membahas tentang ketauhidan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, lagi. Satu pertanyaan lagi atau mau teruskan, Ustaz? Maaf kalau ada yang terlupa, yang lain co-host bisa lihat ada yang resen apa tidak. Saya pakai handphone jadi tidak ada Bu Elsa.
Oke, Bu Yuli, mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan. Tadi mohon maaf ya Bu ya, pagi tadi saya pergi ke imigrasi, tiba-tiba sampai imigrasi, rupanya daftarnya nomor antrinya harus online, harus download aplikasi dulu. Jadi jatah hari ini tidak bisa, hanya bisa mendownload aplikasi, sama jadwal antrian hari ini juga sudah habis rupanya. Dia 1 hari 40 saja yang boleh karena corona. Kemungkinan juga nanti di hari Senin jadwalnya juga dipersedikit lagi. Tadi saya tanya 1 hari berapa orang yang bisa diurus. Mungkin di hari Senin lebih disedikitkan lagi. Antara mungkin 25 atau 30 orang. Jadi dibatasi per harinya yang bisa mengurus paspor. Sedangkan kan satu Sumatera Utara terlalu ramai. Jadi siapa cepat dia dapat. Maka sistem pengambilan daftarnya harus online. Jadi malam-malam sudah ngambil nomor antri. Jadi kebetulan hari ini tadi sampai imigrasi sudah habis nomor antri. Semoga dimudahkan urusan Ustadz secepatnya. Bismillah. Jangan lupa akan yang sakit. Gimana Bu Sri? Jangan lupa nanti doakan yang yang sakit. Iya, banyak yang sakit kena ya Bu ya. Ya, Keluarga. COVID. Kalau Naya sakit biasa ke orang tuanya. Kalau yang lain-lain COVID, Ustadz. Iya. Sebelum kita akhiri, kita tutup majelis kita hari ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Ibu semuanya. Kemudian kita doakan untuk Ibu Jessica dan keluarga, Ibu Lina dan keluarga, Ibu Dini di Bandung, Ibu Wini dan anak-anaknya di Purwakarta, kemudian untuk juga orang tua dari Naya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian mudah-mudahan dari penyakit ini Allah jadikan kesabaran sehingga menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satu juga khutbah yang dibahas ketika sholat Jumat. Jadi sakit itu sebenarnya ada hikmahnya, ada ujiannya. Jadi ketika ditanya sebelum kita tutup, jadi Rasulullah tuh pernah ada seorang wanita yang ingin menikahi. Jadi wanita atau Rasulullah yang menikahi seorang wanita. Wanita itu suka kepada baginda Rasulullah. Kemudian ketika ditanya dalam hidupnya, selama kamu sampai sekarang, pernah nggak kamu merasakan sakit? Nggak pernah. Akhirnya Rasulullah nggak jadi menikahi wanita tersebut. Maka mudah-mudahan, kenapa? Karena sakit itu adalah bagaimana kita siap nggak diuji, kemudian siap nggak dengan sakit tersebut juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka salah satu juga Fir'aun itu manusia yang nggak pernah sakit dulu. Fir'aun itu kenapa dia menyombongkan diri? Karena dia nggak pernah sakit, sehingga dia menganggap dia Tuhan. Langsung ketika sakit langsung meninggal. Itu Fir'aun. Maka mudah-mudahan dengan sakitnya Bu Jessica, Bu Lia, Bu Dini, Bu Wini, orang tuanya Naya, dengan wasilah kesabaran Allah hapuskan dosa-dosa dengan kesabaran sakit tersebut. Kemudian mudah-mudahan Allah sembuhkan lagi penyakitnya dan bisa beraktivitas sebagai sedia kalanya. Summa khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدين
الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.